Terima kasih, biar kompak kita Mbah. Kanan Sadang ke sini 50 km lebih. 50 km mereka itu masih komitmen untuk hadir dalam pertemuan PP Swadaya seperti ini. Dan pasti ada materi tentang untuk mengasah keahliannya masing-masing ya, menukar ilmu ya. Dan itu pulang dari pertemuan pasti disebarluaskan ke petani di desanya masing-masing gitu. Memang kalau bersilaturahim menurut aturannya ya menambah panjang umur. Ya, beneran Mbah Amir usianya panjang dan masih sehat sampai yang menggaji Allah. Yang menggaji Allah, sahabat tani. Penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini kami sedang menghadiri pertemuan penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Kebumen, khususnya wilayah timur Kabupaten Kebumen. Dan saya hari ini sedang bersama ketua perkumpulan penyuluh swadaya, itu Mbah Amir namanya. Sebelumnya saya mohon maaf hari ini karena memang hari Minggu syutingnya ini, jadi saya masih pakai kaos oblong, ada mereknya lagi ya. Saya minta izin pakai bajunya, seragamnya PP Swadaya nggih Mbah. Ini ya, salah satu PP Swadaya, saya pinjemin bajunya ya. Terima kasih, biar kompak kita Mbah. Nanti biar nggak kelihatan iklan banget juga saya. Oke, ditutupin ya. Seragamnya PP Swadaya ini karena begitu kompak, sepertinya nggak cuma satu ini jenisnya, jadi ada beberapa seragam mereka itu. Oke, sebelum kita ngobrol sama Mbah Amir, kami pesan 3M terlebih dahulu. Jadi dalam rangka masih suasana ada pandemi COVID-19, kita tetap pakai masker ya, M pertama. Kemudian mencuci tangan, jangan lupa rajin-rajin kita cuci tangan sebelum makan terutama. Kemudian menjaga jarak. Mbah Amir, ini karena jarak kita kayaknya udah semeter gitu Mbah. Ya, jadi nek ininya kita lepas sebentar gimana Mbah? Sepakat Mbah? Boleh ya, kita lepas dulu bentar. Oke, terus ngobrolnya lebih nyaman ya Mbah. Ini dikantongin dulu nggak apa-apa Mbah. Oke sahabat tani, seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya lagi berada di pertemuan PP Swadaya Kebumen, penyuluh pertanian swadaya. Penyuluh pertanian swadaya itu apa? Itu sebenarnya salah satu jenis penyuluh yang tertera di Undang-Undang SP3K 2006 nomor 16 tahun 2006. Itu penyuluh itu kan ada 3 jenis ya. Ada penyuluh PNS ataupun kontrak, yang penyuluh dibiayai oleh negara. Kemudian penyuluh yang swasta itu biasanya formulator nggih. Ada juga penyuluh swadaya. Dan 3 jenis penyuluh itu semua membangun pertanian kita. Semua menyuluhkan kepada petani tentang ilmu-ilmu tentang pertanian, termasuk sosok karismatik ini yang fenomenal Mbah Amir ini. Semua petani wilayah timur Kebumen pasti kenal sama beliau. Selamat datang Mbah Amir. Selamat datang. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu Mbah. Mbah Amir nama lengkapnya siapa? Kemudian tolong disapa dulu sahabat tani di rumah masing-masing gitu Mbah, di kamera coba lihat. Monggo. Ya, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih, ini saya dari Ketua PP Swadaya Kabupaten Kebumen bagian timur. Di sini kita memang sengaja bikin aturan-aturan secara rutin setiap bulan sekali. Acara pertemuan seperti ini rutin? Setiap bulan atau 8 hari sekali Mbah? Iya, 8 hari. 8 hari itu 35 hari sekali sahabat tani. Jadi kalau di Jawa itu ada hitungan Pon Wage Kliwon katanya ya. Jadi setiap hari Minggu Kliwon, hari Ahad, hari Minggu Kliwon mereka pasti kumpulan. Selama ini kumpulan terus Mbah? Terus.
Mulai tahun berapa sejarahnya dulu? Mulai itu, tahun 2015. 2015-an. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu jalan terus. Jalan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman waktu pandemi 2 kali. Waktu pandemi 2 kali. Iya, 2 kali kita. Padahal pandemi 2 tahun loh, Mbah. Ya, Cuman 2 kali per 2 ini. kali ya. 2 kali rutin, termasuk kita mengikuti aturan. Oh, mengikuti aturan. Ya. Tapi ya luar biasa, Mbak. Pandeminya 2 tahun, tapi jenengan dan teman-teman tetap kumpul. Yang nggak kumpul hanya 2 kali, berarti hanya 2 bulan Ya, yang nggak kumpulan ya. Iya, iya. Pas lagi parah-parahnya dulu kali, Iya, Mbak ya. iya, waktu itu. Oh, dan Pas ini udah mulai lagi. Jatuhnya pada Di kecamatan mana dulu yang pas Sadang. di Sadang. Di Sadang, iya. Jadi ini pesertanya banyak ya, Mbak, termasuk kecamatan Sadang, sahabat tani. Iya. Sadang itu berarti dari Sadang sampai Urut Sewu. Sadang itu paling utaranya Kabupaten Kebumen ya, Mbak. Iya, iya. Jadi puncritnya Kabupaten Kebumen itu gunung paling utara itu udah perbatasan Banjarnegara. Iya. Utaranya ya, Mbak. Iya, Ustaz. Itu pun ikut tergabung dalam perkumpulan ini ya. Iya. Dan beliaunya juga datang tadi ya, yang dari Sadang. Datang. Padahal Itu ini rutin. di pantai selatan, paling selatan Kebumen ya, Mbak ya. Ya, umpamanya Perjalanan Sadang ke sini 50 km lebih. 50 km mereka itu masih komitmen untuk hadir dalam pertemuan PP Swada seperti ini. Iya. Padahal rata-rata memang udah senior-senior ya, Mbak. Ya, Tadi yang dari Sadang Pak siapa namanya? Pak Ngalimin. Pak Ngalimin juga udah seusia Mbah Amir kayak itu sih, Iya, nggih. sama. Tapi semangatnya luar biasa. Semangat muda ya, Mbak. Iya, iya itu. Memang itu mengatur dari aturan-aturan kita, termasuk kelompok ini Ya. apabila tidak ada halangan harusnya hadir. Dan di situ juga disertai arisan. Oh, ada arisannya. Ada Arisannya. Setiap Arisan 100.000. Ya, Oh, tiap arisan 100.000. Iya. Jadi nanti setiap pertemuan Ahad Kliwon ini diundi ya arisannya Iya, ya. iya. Itu Selain arisan apa mawon kalau acara kayak gitu, termasuk ini. Jadi kita memang dulu waktu Pak Buyar mengatakan jadi ketuanya sekarang membuat aturan, program-program yang sekiranya bisa diterima oleh semua anggota-anggotanya. Kira-kira program apa? Saya suruh wawancara di sana waktu diklat. Oh, dulu diklat. Iya. Permulaannya dulu sejarahnya karena ada diklat Iya. PP Swadaya Iya. ya dari dinas gitu ya, Mbak. Iya, iya. Pak Bupati suruh aku maju ke depan untuk memberi wawancara, maksudnya, dan kita sengaja persetujuan kita setiap 1 bulan sekali kita harus diadakan pertemuan secara rutin bergulir. Soalnya kalau bergulir itu dari orang yang pegunungan supaya bisa pengalaman ke bawah ke sini ke daerah Urut Sewu atau ke daerah tanah rendah. Saling orang yang berkunjung daerah ya. rendah termasuk tahu daerah sana. Daerah gunung, Sadang, Karangsambung, Ngalian gitu ya. Ya itu maksudnya itu manfaatnya bersilaturahim. Bersilaturahim. Ya. Itu memang kalau bersilaturahim menurut aturannya ya menambah panjang umur. Ya. Beneran Satu. Mbah Amir usianya Iya. panjang dan masih sehat sampai Iya. sekarang, Mbah. Juga di situ diadakannya juga termasuk pembuatan pupuk-pupuk mol yang dari organik. Setiap pertemuan lapanan itu ada kegiatan selain arisan, ada Iya. kegiatan Iya. buat pupuk gitu, Mbah. Ya buat pupuk termasuk dari organik penangkal hama ataupun Pestisida nabati gitu ya. termasuk untuk molnya juga ada. Mol juga ada, Iya. pupuk organik padat, organik cair, Iya. mol sampai pestisida nabati diulas di setiap pertemuan gitu, Mbah. Iya, iya, itu sudah termasuk mendasar baik, sudah dibuktikan dari petani-petani kita sudah mencoba semuanya baik. Alhamdulillah itu kita semuanya termasuk bisa menyebarkan ke seluruh pelosok masyarakat bagi penyuluh-penyuluh swadaya. Berarti panjenengan dan teman-teman itu PP Swadaya ketika kumpulan seperti ini tadi ada silaturahim, ada arisan, kemudian pasti ada materi tentang
tentang untuk mengasah keahliannya masing-masing ya, bertukar menukar ilmu ya. Dan itu pulang dari pertemuan pasti disebarluaskan ke petani di desanya masing-masing gitu ya Mbak? Ya, termasuk setiap ada perkumpulan di balai desa. Setiap perkumpulan balai desa itu kan setiap gapoktan ataupun kelompok tani itu waktu dipanggil semuanya hadir, itu kita memberi wawancara masalah pupuk organik, menyuluh. Maksudnya selain pertemuan rutin di Selapanan itu, agendanya biasanya PP Swadaya arisan ya Mbak, tadi arisan, kemudian mengasah ilmu, saling menukar ilmu antar PP Swadaya antar kecamatan. Jadi membuat mall, pupuk organik cair, termasuk hari ini juga ada agenda apa tadi Mbak? Pembuatan benih. Pembibitan dapok ya Mbak ya, ini yang di atas jenengan ini nggih? Ini. Oh iya, oke. Ya. Jadi persemaian dapok hari ini materinya dibawakan oleh Pak Kuat PP Swadaya Desa Sumber Jati. Ini pakai ada tanahnya, jadi praktek langsung, ini ada kokopitnya ya Mbak ya. Jadi mereka yang biasanya belum pernah buat persemaian dapok hari ini tahu ya Mbah ya. Dan mereka biasanya langsung mempraktekkan sampai di tingkat desanya masing-masing gitu ya Mbah ya. Nanti kan menyebar luaskan pertama sendiri dulu lah, setelah itu nanti dibuktikan baru orang-orang suruh melihat. Gitu ya, melihat hasilnya. Ini contoh. Contoh, jadi, memberi contoh PP Swadaya itu ya. Seperti itu yang sudah saya laksanakan. Dan PP Swadaya biasanya memang punya lahan masing-masing untuk percontohan sendiri ya Mbak ya, di desanya itu ya. Termasuk tanah kita sering buat contoh. Tanahnya sering buat percontohan. Nah, selain pertemuan PP Swadaya itu setiap minggu Kliwon itu selain satu arisan, kedua tentang tukar menukar ilmu ini, itu ada apa lagi agendanya Mbak? Tadi saya ikut kayaknya ada berdoa bersama itu. Oh iya. Iya. Ya termasuk ngirim termasuk orang-orang kita leluhur yang sudah meninggal. Oh mendoakan leluhur. Tahlil, mendoakan leluhur yang sudah meninggal, dan itu paling utama. Paling utama. Termasuk itu mendoakan PP Swadaya yang sudah gugur. Ya. Kemarin ada yang 3 orang yang sudah. Baru ini 3 orang ada. Iya, 3 orang. Karena termasuk corona ya. Oh COVID. Ada juga korban dari PP Swadaya karena COVID ya Mbak. Iya. Pak Sony sama dengan Pak Makmur. Makmur dari Pak Makmur ya. Dan itu setiap ada pertemuan pasti anggotanya bareng-bareng kita mendoakan selalu beliau termasuk yang sudah meninggal bukan karena COVID. Tadi ada Pak Sarjo Kebrek didoakan semua terus dibawa selalu dibawa dan didoakan baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan ini agendanya benar-benar bermanfaat ya Mbah ya. Bermanfaat, maksudnya bermanfaat ya lahir dan batin. Lahir dan batin. Untuk penambahan ilmu, untuk mengingat pencipta ya. Jadi bahwa kita hidup ini nggak selamanya hidup. Jadi saling mendoakan baik yang antar hidup ataupun yang sudah nggak ada. Dan ini Mbah, saya penasaran kok bisa solid seperti ini Mbah. Pertemuan yang tidak ada anggarannya, nggak pernah dikasihkan Mbah sama pemerintahan jadi nggak ada alokasi pengadaan alokasi pertemuan dari Kementerian Pertanian atau dari dinas gitu, ada nggak? Biasanya pernah nggak Mbak? Belum pernah, tapi tetap jalan ya Mbak? Jalan. Kita tidak mengacu masalah gajian, itu tidak, kan tujuannya kita beribadah. Maksudnya kita tujuannya kita memberikan contoh-contoh kepada masyarakat, tujuannya kita beribadah yang baik. Jadi yang ikhlas, bener-bener niatnya ikhlas. Itu nanti yang menggaji Allah. Yang menggaji Allah sahabat tani. Ini yang perlu kita contoh oleh semua kalangan, termasuk saya pribadi Mbah. Saya penyuluh pertanian yang dibiayai oleh pemerintah. Tapi
kali ini saya akui niat tulusnya itu jauh lebih hebat PP Swadaya saat ini, karena beliau itu mengadakan pertemuan tiap selapanan sekali itu tiap hari Minggu Kliwon tanpa mengharap apapun dari pemerintah, nggak ngarep bayaran gitu. Bahkan mereka menyebarkan ilmunya ke masyarakat, menyuluh dengan sendirinya swadaya, namanya PP Swadaya. Walaupun kadang mungkin dari dinas kan tetap ada, ketika ada pelatihan-pelatihan itu diundang ya Mbak ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan apa yang kiranya PP Swadaya untuk hadir, kadang diundang Mbak ya, masih ya, masih dicawil-cawil sama dinas ya Mbak ya. Kegiatan sering ya malah ya, sering diikut sertakan oleh kegiatan-kegiatan baik oleh dinas pertanian ataupun dari kementerian. Namun mereka memang tidak punya alokasi honor khusus dan mereka berjalan, dan saya salutnya di PP Swadaya Kebumen. Ini Kebumen sebelah timur loh Mbak ya? Iya, 30 orang, 30 anggota. 30 anggota. Itu berarti sebelah timur itu, timur sebelah mana batasnya Mbak? Termasuk timur Kali Lokulo. Kali Lokulo, Kebumen itu tengahnya itu ada Kali Lokulo ya? Iya. Sebelah barat ada beberapa kecamatan, sebelah timur ada beberapa kecamatan. Dan ini kecamatan sebelah timur Kali Lokulo yang pertemuan hari ini gitu ya, yang dikoordinator oleh Mbak Amir ini ya. Berjalan beberapa tahun dan sampai sekarang masih eksis. Sampai seragamnya kayaknya bukan ini tok ya Mbak? Ya bukan, ya enggak. Ada banyak tiga. Ada 3. Dan itu urunan apa pripun Mbak? Ya itu ya dari kita termasuk. Dari kita. Dan itu luar biasa sahabat tani. Mereka berjalan dengan sendirinya, kekompakannya terjalin, dan sampai sekarang masih eksis terus ya Mbak? Ya itu kalau ada termasuk hajatan yang termasuk keluarga anggota itu ada yang hajat atau meninggal dunia itu, terus kita saling WA, terus datang semuanya, itu kekompakan kita. Oh gitu. Jadi ketika ada musibah atau ketika lagi hajatan, ada nikahan atau segala macam, itu anggota PP Swadaya itu kumpul di tempat itu ya. Bareng itu sudah persetujuan. Itu sudah kesepakatan ya. Ya alhamdulillah kompak. Alhamdulillah masih kompak. Jadi sampai ke agenda-agenda keluarganya masing-masing, mereka juga disupport antar anggota ya Mbak ya? Iya. Ada itu semuanya punya WA. Ada WA grupnya juga? Iya ada grup. Gaul ya? Iya grup. Petani andalan ini. Jadi sahabat tani, ketika beberapa kesempatan kami meliput petani-petani milenial yang juga luar biasa andilnya terhadap pembangunan pertanian kita, ternyata sampai saat ini masih ada petani-petani yang sebenarnya milenial juga Mbah Amir itu. Jadi cuman mereka memang sudah secara usia kebanyakan memang sudah senior ya Mbah ya. Cuman kita petani andalan malah justru mereka itu. Termasuk kita pernah dicoba dari 10 kapoktan terpilih Kabupaten Kebumen. Itu dicoba untuk secara menanam padi cara jejer legowo. Jejer legowo. Ya satu persatu. Jadi secara atur yang baik lah. Setelah dari penyemaian sampai pemanenan, Dinas Pertanian itu menyatakan, terus hasilnya kita paling unggul. Jadi 100 ubin mendapat nilai padinya 17 kuintal 90 kilo. 100 ubin 17 kintal. Hampir 1:2 berarti Mbak ya? Yang biasanya lain, kalau 100 ubin sekintal tok. Yang lain seperti bulus pesantren, klirong, itu semuanya hanya paling tinggi 14 kuintal. Paling tinggi. Jenengan bisa 17,5. Iya, 0,9. Hampir 18. Iya. Berarti 1,79 ton. Padahal 100 ubin itu sepertujuhnya sehektar, 1/7 hektar itu biasanya umumnya itu petani udah mendapatkan 100 ubin itu 1 ton saja udah marem biasanya Mbak. Beliau sudah bisa menghasilkan 100 ubin hampir 2 ton sahabat tani. Dan ini terbukti. Petani-petani atau
beliau tokoh-tokoh seperti beliau itu memang Iya. harus Terus kita dikasih apa? Hadiah sama Pak Buyar Bupati. Pak Buyar Iya, itu. pernah Semprot player itu. Satu. sebagai penghargaan. Iya, penghargaan yang nomor 1 itu. Nomor 1, alhamdulillah ya. Jadi jenengan di desa termasuk ketua Gapoktan juga waktu itu ya Mbah ya? Iya. Baru kemarin. Gapoktan apa dari desa mana Mbah? Situs no. Sido Seneng, Desa Mangunranan, Iya, iya. Kecamatan Mirit. Iya. Ini koordinatornya. Dan anggotanya itu dari beberapa kecamatan Iya. ya tadi Mbak. Tadi ada yang dari Sadang, Iya. Pak Ngalimin. Ngalimin tadi, senior juga sama usianya kurang lebihnya dengan Mbah Amir. Ada yang dari Ambal, ada beberapa ya. Iya. Ada yang dari Wadah Alian, Selintang. Wadah Selintang. Iya. Wadah Selintang itu masuknya Padurso ya. Iya, Padurso. Padurso ada, Poncowarno juga ada tadi Iya. Pak Hasim ya. Bakal bubuk ya. Ada juga dari Mirit dan pokoknya yang sebelah timur Kebumen mereka aktif dan setiap pertemuan mereka pasti hadir ketika nggak ada halangan yang jauh lebih penting ya. Iya. Kota Winangun ada, Kebumen Kota ada. Kebumen Kota juga ada. Ya. Dan ini Mbah, kira-kira pesannya Mbah Amir itu untuk saya pribadi juga boleh selaku penyuluh pertanian yang setiap hari ngantor di BPP, kemudian untuk petani kita, petani sahabat tani sekalian, ada nggak pesan khusus atau tip khusus Mbah dari Mbah Amir biar semangatnya itu bisa kayak Mbah Amir dan teman-teman Mbah? Ya, kami pesan kepada semua petani-petani yang sekarang masih bertani. Satu, keaktifan kerja, kedisiplinan kerja, kreatif kerja itu ditekuni. Memang namanya rezeki itu Allah dari Allah. Tapi kalau tidak ditekuni benar-benar, itu umpamanya seperti sudah tanam terus ditinggal pergi, tidak itu nggak ditekuni namanya ya, Mbak? itu tidak disiplin namanya. Iya. Jadi berapa hari diperiksa kira-kira ada penyakitnya atau tidak, yaitu nanti baru kita berhasil. Kalau tidak ditekuni biasanya kadang pendapatannya tetap kurang. Itulah. Oke. Kami itu yang sudah kita kerjakan, itu yang sudah berhasil, memang begitu. Ya, jadi mohon kepada semua petani yang ada di daerah Kebumen atau yang lain, itu mohon semuanya itu pendapat kita mohon disetujui. Itu yang tekun dalam bertani itu penting ya Mbak. Iya. Jadi ketika menanam itu harus ya enggak nanam tok terus nanti langsung panen ya Mbak. Iya. Itu harus selalu dikontrol. Iya. Itu dalam hal budidayanya itu pesan dari petani andalan kita hari ini sahabat tani. Nah kalau masalah kelembagaan Mbak, kelembagaan ini kan ya ini menjadi sebuah lembaga sendiri walaupun masih non formal ya Mbak. Perkumpulan ini ya, perkumpulan PP Swadaya. Itu ada nggak tips atau trik untuk biar anggotanya sekompak anggotanya PP Swadaya yang dipimpin oleh Mbah Amir Mbak? Caranya gimana itu Mbak? Ya, trik memang kita punya aturan tertulis. Oh ada aturan tertulisnya? Ya, aturan tertulis. Satu semacam ada RT gitu ya? Iya, jadi ada aturannya ya? Aturan tertulis. Jadi aturan tertulis termasuk untuk hadir 8 hari sekali, 35 hari sekali, itu termasuk wajib. Selain ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Karena termasuk kita yang sudah menyediakan umpamanya snack apa-apa yang dapat gulirannya itu nanti umpamanya tidak kemakan ya kita termasuk dosa. Iya termasuk dosa. Yaitu karena sudah disediakan tidak hadir itu namanya makanannya muspro, itu termasuk yang tidak hadir kena dosa. Itu aturan kita. Itu termasuk. Jadi memotivasi mereka ya. Iya. Jadi motivasinya ini nggak main-main sahabat tani, bukan motivasi duniawi ya Mbak. Iya. Tapi nek nggak hadir karena tuan rumah termasuk itu wajib pasti menyediakan apa ya penghormatan lah ya, minuman, makanan. Ketika ada yang tidak hadir berarti beliau yang tidak hadir itu dianggap tidak menghargai, tidak
termasuk membazirkan makanan yang harusnya dikonsumsi oleh beliau. Rizki yang harusnya diperoleh oleh yang hadir itu ya Mbah ya. Jadi seolah-olah wajib karena itu, dan wajibnya pertimbangannya perkara dosa dan tidak dosa wis luar biasa nih Mbah. Yaitu termasuk perjanjian wajib. Perjanjian wajib. Dan motivasinya akhirat lah ya Mbah. Jadi makanya semuanya itu dibikin disiplin. Semuanya dibikin apabila disiplin. Tidak hadir itu pamit, itu sudah ada pamitan. Ada mekanismenya ya, izin. Kita sedang kesini tapi tidak bisa ditinggalkan, mohon maaf. Ada halangan, ada kematian tetangga, tidak bisa ya dimaafkan. Dimaafkan. Itu biasanya yang sudah berjalan itu begitu. Ya luar biasa sekali sahabat tani. Ilmunya ini mungkin nggak didapetin di apa ya, cara pembinaan kelembagaan dimanapun, karena motivasinya udah motivasi akhirat. Dan motivasi ini ternyata yang menjadi mereka itu PP Swadaya di Kabupaten Kebumen wilayah Timur masih berkumpul sekian tahun dan rutin masih ada terus. Bahkan kita kena pandemi 2 tahun, mereka hanya libur 2 kali pertemuan. Itu luar biasa, dan ini patut dicontoh untuk kelompok-kelompok tani, untuk gapoktan, untuk penyuluh pertanian juga, kedisiplinannya tadi, dan untuk semuanya apabila ingin mengkompakkan sebuah perkumpulan atau ingin memotivasi, saling memotivasi antar anggota, Mbah. Juga di sini diadakan ketua, sekretaris, ada kepengurusannya, jelas juga, diadakan bendaharanya, juga ada kasnya juga. Ada kas setiap satu perkumpulan menerima kas 50.000. 50.000 nanti berkumpul dari beberapa kas, itu bisa untuk praktek membuatan mall apa-apa. Jadi yang ketempatan ini menyediakan tadi itu bahan-bahan praktek itu dari kas itu Mbah? Ya kadang ada sendiri, kadang yang harus dibelikan, umpamanya seperti membeli gula Jawa apa-apa itu yang buat itu disediakan dari kas. Nanti diambilkan dari kas. Ya itulah. Berarti itu persetujuan. Ada kepengurusan jelas juga sebenarnya ya. Ada ketua jenengan, ada sekretaris, ada bendahara, bahkan ada kas. Mereka modelnya kasnya juga urunan piyambak ya Mbak? Iya, urunan sendiri. Setiap pertemuan 50.000? Iya. 50.000 yang menerima. Yang menerima, maksudnya yang menerima arisan? Dipotong 50.000. Oh, kasnya dari situ? Jadi yang menerima 100.000 kali 30 tadi ya? Yang rutin pertemuan? Dipotong 50.000. Dipotong 50.000, masukkan kas. Kas itu digunakan untuk keperluan bersama itu ya Mbak? Iya. Itu sudah dapat berapa juta itu? Sudah banyak. Ya gitu. Alhamdulillah. Jadi bisa. Nanti merencanakan untuk apa? Termasuk untuk kaos-kaos ini berarti dari situ Mbak? Ini lain. Ini lain. Ini urunan lagi. Iya, pribadi ini lain. Kalau ada sepakat ayo gawe kaos. Urunan mana? Iya itu. Jos Mbak. Saya pinjem ini Mbak. Iya benar. Kalau kas itu nanti rencananya buat apa? Termasuk praktek-praktek kemana, studi banding di mana, nanti kalau ada undangan studi banding nanti bisa satu kelompok bisa menghadiri, nah uang itu bisa kepakai. Jadi kesepakatannya untuk keperluan perkumpulan bersama, ini ya bersama PP Swadaya ini. Oke Mbah, terima kasih. Ini nggak kerasa kayaknya udah setengah jaman kita ngobrol ya Mbah. Ada apa Mbak, closing statement, maksudnya ada pesan yang mendalam gitu buat sahabat tani Mbak, disampaikan mungkin harus gimana tadi selain kedisiplinan, motivasi yang harus karena Allah ngapa-ngapainnya gitu lah. Ada pesan lagi nggak Mbak sebelum saya tutup Mbak? Ya Alhamdulillah, ini kita telah terima dari dinas untuk memberikan satu, terutama kepada semua petani, dari petani sawah, padi maupun petani termasuk hortikultura, termasuk semuanya petani ini harusnya secara kedisiplinan
diutamakan, dan kedua kalinya harus mengacu aturan-aturan pertanian dan menerima apa adanya bantuan-bantuan dari pemerintah yang diterima rasa syukur. Dan kedua kalinya, nah aturan kerja memang itu dikerjakan secara bersama supaya termasuk hama-hama itu tidak merajalela. Kalau kerja bersama, terus aturan-aturan secara penyemaian juga dengan aturannya pertanian, itu insya Allah akan lebih baik daripada aturan sendiri. Itulah aku pesan kepada semua petani yang sudah saya kerjakan itu memang berhasil, itu ya semuanya harus bisa dicontoh lah. Ya. Mohon maaf, ini kami karena sudah sore, minta maaf kepada semuanya petani. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mirge. Kita closing dulu. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dipakai lagi Mbak Amir maskernya. Iya. Iya. Matur nuwun sekali Mbak Amir. Ya. Terima kasih yang luar biasa untuk hari ini. Ya.